semacam ultimatum dari Uni Eropa ya, jadi semacam ultimatum akan mendapatkan sanksi dan lain sebagainya dari Uni Eropa. Kenapa? Karena Belarusia dianggap, apa ya, menerima pengungsi ya, pengungsi dan kemudian pengungsi itu diarahkan untuk, masuk ke negara-negara Uni Eropa. Nah, kebijakan Belarusia ini kan mendapatkan tentangan ya, oleh siapa, oleh negara-negara di Uni Eropa sampai kemudian Kanselir Jerman Angela Merkel itu menelpon, Putin begitu agar bisa mengkondisikan, apa ya, temannya ya, karena ini kan, gengnya Putin begitu ya. Cuma kan Putin bilang, "Saya kan tidak terlibat, jadi saya posisinya netral saja," ya. Nah, tetapi yang menarik adalah bagaimana kemudian Presiden Belarusia itu justru melakukan ancaman balik balik terhadap Uni Eropa ya. Nah, salah satu ancaman balik Uni Eropa itu adalah mereka akan menutup, pasokan gas ke Eropa gitu ya. Nah, apa yang menarik dari berita ini, jadi berita ini sore tadi baru saya baca, baru saya terima dan kemudian saya baca. Apa yang menarik? Yang menarik itu adalah ternyata Belarusia itu mengetahui bahwa dia punya keunggulan ya. Jadi, Belarusia itu mengetahui secara, utuh ya, bahwa mereka punya keunggulan dan keunggulan yang mereka miliki ini menjadi, atau membuat negara-negara di Uni Eropa itu kan tergantung kepada, Belarusia begitu. Nah, karena itulah kemudian, apa ya, ancaman ini muncul gitu. Jadi ancaman ini tidak serta-merta ancaman ini berasal dari, pengetahuan yang utuh terhadap diri mereka bahwa Belarusia itu punya keunggulan berupa gas begitu dan mereka juga tahu bahwa lingkungan strategis mereka yaitu Uni Eropa sangat berkepentingan dengan gas itu gitu. Jadi ketika ada ancaman dari ada ancaman dari apa, Uni Eropa kepada Belarusia ya sebentar. Ada ancaman dari, Uni Eropa kepada Belarusia, maka Belarusia itu mengancam balik ya. Jadi salah satu yang menarik dari cerita ini adalah tentang bagaimana kemudian Belarusia mampu bersikap. Nah, sikap ini atau tindakan Belarusia ini kan berasal dari pemahaman yang utuh terhadap dalam negeri mereka, ya terhadap kondisi mereka, apa yang mereka unggulkan dan lingkungan-lingkungan strategis yang ada di, sekitar Belarusia. Nah, kasus yang sama ya, kasus yang serupa sebenarnya juga terjadi nih, dalam beberapa hari terakhir ini kan sempat ya 1, 2 pekan yang lalu kan sempat, apa namanya, sempat, heboh begitu ya, ramai tentang konferensi, iklim ya yang membahas dan, konferensi ini dihadiri oleh, Pak Jokowi pada waktu itu. Apa yang menarik? Yang menarik adalah kita tahu bahwa ya, konferensi ini kan salah satunya adalah membahas terkait dengan emisi karbon ya, yang mulai marak di dunia dan kita tahu bahwa, 7 negara, yang menjadi biang kerok ya, meningkatnya emisi karbon di dunia itu kan yang pertama Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Rusia, Jepang, dan kemudian Brazil. Makanya di pertemuan ini Tiongkok itu nggak hadir begitu. Jadi Tiongkok nggak hadir, Xi Jinping, presiden Tiongkok nggak hadir dan bahkan dia tidak diberi akses pidato via, video begitu. Makanya kemudian Tiongkok disindir banget sama Amerika. Nah, kenapa kemudian Tiongkok itu tidak hadir? Ya salah satunya adalah karena ya Tiongkok ini menjadi negara penghasil emisi karbon terbesar yang ada di dunia. Lalu apa menariknya? Menariknya adalah Indonesia datang ke sini ya. Jadi Indonesia datang ke sini, Pak Jokowi datang ke sini, itu relatif datang dengan apa ya, rasa percaya diri yang tinggi. Kenapa? Karena negara Indonesia menjadi salah satu negara tempat di mana, negara-negara lain itu bergantung. Apa yang menyebabkan negara-negara lain itu dalam kasus, dalam kasus global warming dan segala macam ya, pencemaran lingkungan dan segala macam itu ya, sangat bergantung dengan Indonesia, ya salah satunya karena mereka tahu bahwa paru-paru dunia itu salah satunya ada di Indonesia. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian ini dipahami betul atau tidak oleh pemerintah kita ya, sehingga kalau mereka memahami ini salah satu contoh ya, jadi kalau kemudian kita memahami kita punya keunggulan yang negara lain itu sangat bergantung dengan keunggulan kita, maka harusnya kita punya posisi tawar yang lebih ya, posisi tawar yang tinggi di mata negara-negara asing, di mata negara-negara luar begitu. Sama seperti tadi Belarusia ya. Jadi karena Belarusia tahu dia punya keunggulan dan keunggulan itu sangat dibutuhkan oleh negara-negara lain, maka dia punya punya posisi tawar yang cukup tinggi begitu ya. Jadi kalau dalam pergaulan itu mereka tidak insecure, dalam pergaulan politik internasional mereka tidak insecure. Nah, saya kira dalam kondisi yang sama, Indonesia juga dengan segala keunggulan yang ada pada diri kita ya, yang ada pada diri Indonesia, maka pada akhirnya, pada dasarnya negara kita, bangsa kita
harusnya merupakan sebuah bangsa yang punya posisi tawar yang cukup tinggi, yang punya marwah yang cukup, mulia ya di mata negara-negara lain, sehingga dalam pergaulan internasional, kebijakan-kebijakan politik luar negeri kita harusnya adalah kebijakan-kebijakan politik yang memang berasal dari sebuah negara yang punya kebanggaan dan rasa percaya diri yang tinggi. Saya kira itu yang dulu berhasil dilakukan oleh Bung Karno ya, Bapak Ibu semua, dengan model-model Konferensi Asia Afrika ya, atau, kelompok negara non-blok dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kemudian Bung Karno, walaupun negara kita baru merdeka, relatif baru merdeka, baru beberapa tahun merdeka, tapi beliau mampu untuk menggagas sebuah koalisi internasional ya dalam hubungan pergaulan dengan negara-negara lain. Nah, ini tentang betapa kemudian Bung Karno memahami betul bahwa Indonesia ini punya keunggulan yang dengan keunggulan itu negara-negara lain itu punya punya ketergantungan yang tinggi terhadap Indonesia. Nah, ini yang kemudian harus dipahami betul oleh, para pemimpin bangsa kita. Nah, karena itulah kemudian Bapak Ibu semua, ya salah satu kenapa kemudian kita belajar wawasan Nusantara itu adalah karena wawasan Nusantara itu salah satu fungsinya itu adalah sebagai pedoman atau motivasi atau dorongan serta rambu-rambu dalam mengambil kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan terutama bagi para penyelenggara negara ya yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Begitu ya, jadi menjadi pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu begitu.